مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allah Ahad hingga hidup selamat mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur ya miladika mabrur selamat ulang tahun semoga rahmat turun selamat ulang tahun semoga rahmat turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur ya miladika mabrur Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه التطراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد. Para habaib yang kami muliakan, bil khusus Al-Habib Hashim bin Yahya, Al-Habib Hasan Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Yahya, Habib Muhammad, dan juga para habaib yang lain, bil khusus sahibul majlis Al-Habib Yusuf bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau, menyehatkannya dan meluaskan rezekinya, amin. Begitupun yang hadir semuanya insyaallah pada malam hari ini akan dipandang oleh Allah, dipandang oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air hujan ini insyaallah akan memadamkan api yang senantiasa kita nyalakan setiap siang malam. Air hujan ini insyaallah akan menjadi wasilah daripada kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka siapapun yang mungkin ada penyakit zahir atau batin, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, amin. Bi syafaati Rasulillah ta'ala, amin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, saya mau membacakan satu sholawat, diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan kepada kita semua, amin. FPI yang pada malam hari ini ulang tahun semakin jaya, semakin hebat insyaallah, zahiran wa batinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qalbi wa yansharihu biha sadri wa yuqarribuni ilal habibil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qalbi wa yansharihu biha sadri wa yuqarribuni ilal habibil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qalbi wa yansharihu biha sadri wa yuqarribuni ilal habibil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Acara pada malam hari ini dua. Yang pertama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ulang tahun FPI. Di beliau Al-Habib Ali, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi akan membahas tentang dua-duanya insyaallah. Saya hanya membahas tentang salawat yang tadi kita bacakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat adalah satu perintah dari Allah. Yang bukan cuma perintah, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun melakukannya. Kalau kita diperintahkan salat oleh Allah, apakah Allah salat? Tidak. Ketika kita disuruh puasa oleh Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala berpuasa? Tidak. Akan tetapi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa taala bersolawat, menunjukkan bahwa solawat adalah amalan yang sangat istimewa, dan mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keberkahan. Amin. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan kataballahu lahu qiratan minal ajr wal qirat mithlu Uhud." Siapa orang yang membaca salawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu pahala yang sangat besar. Satu qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Sedangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat ini sangat banyak. Tidak mungkin kita membahas di tempat ini panjang lebar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tadi salawat untuk orang yang stres. Ada yang stres di sini? Banyak yang laki-laki stres kayaknya. Ngadepin dia aja stres, apalagi ngadepin istrinya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesempekan-kesempekan kita dunia dan akhirat. Amin. Jadi salawat ini adalah penghilang stres. Caranya bagaimana kita membaca salawat ini? Membayangkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa membayangkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cukup membayangkan berada di hadapan kubur beliau, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca banyak, insyaallah kata yang melakukan ada tetesan kemudian hilang saat itu kesumpekan-kesumpekan yang ada. Kalau seandainya muncul lagi, baca lagi, muncul lagi, baca lagi. Insya Allah akhirnya orang-orang yang membaca salawat ini di saat stresnya padang mahsyar nanti akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang suka dengan salawat, insyaallah akan dituntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya artikan daripada salawat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan yatma'innu biha qalbi. Salawat ini menenangkan hati. Itu yang dikatakan di dalam salawat tadi sirahnya.
Kita sering mendengar alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul. Ketahuilah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tenang hati kita. Bukan cuma kita mengingat Allah menjadi tenang hati kita, akan tetapi mengingat Nabi Muhammad SAW pun insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Bu, tenang tidak malam hari ini? Lebih lagi kalau seandainya lah Habib Ahmad sudah berada di hadapan ibu-ibu. Tenang lagi Bu? Tapi jangan mandang beliau terus ya. Nanti ada suaminya ini, Masya Allah, mengagumi, bukan cuma mengagumi wajahnya. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat ini wa yansyarihu biha sadri, melapangkan dada-dada kita. Kenapa kita menjadi sumpek, menjadi ruwet? Karena hati kita sempit. Coba ibu-ibu, kalau seandainya sampai di rumah ambil yang namanya garam, kemudian masukkan ke dalam gelas, maka akan berasa yang namanya garam itu asinnya, Masya Allah. Tapi coba kalau seandainya garam yang sekecil itu, yang sedikit itu kita cemplungkan ke dalam bak, maka mungkin tidak akan berasa. Lebih lagi kalau seandainya garam itu kita taburkan ke lautan misalnya, sudah jelas kalau laut yang namanya asin. Tapi yang namanya garam kita taburkan di sungai, maka tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Begitupun hati, saudaraku. Kalau hati kita lapang, insya Allah kerutan apapun tidak akan berpengaruh di dalam hati kita. Kalau seandainya membayangkan bagaimana kerutan Nabi, beliau seharusnya yang paling ruwet menghadapi umatnya, dan keinginan yang sangat hebat agar semua umatnya menjadi kelompok ahli jannah. Ketika melihat orang-orang yang mungkin di sekitar kita maksiat, apakah Nabi tidak ruwet? Ruwet. Apakah Nabi tidak sumpah? Sumpah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu jaminan kepada beliau, alam nashrah laka sadrak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Musa meminta kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Beliau adalah kalimullah, meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Akan tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sempat meminta, akan tetapi langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan ketinggian daripada Sayyidina Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak. Maka siapapun yang membaca salawat ini, insya Allah hati-hati kita akan ada sambungan dengan hati suci Nabi Muhammad SAW. Kita pun insya Allah kerutan-kerutan kita, baik di dalam dunia ataupun kehidupan akhirat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hati kita sudah bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling indah, curahan pandangan rahmat Allah. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mambaur rahmah, sumber daripada segala sumber rahmat. Maka siapapun yang mendatangi daripada rahmat tersebut, insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat tadi, wa yuqarribuni ilal habibil ummi, mendekatkan diri aku kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi. Saudaraku, jangan salah pemahaman di dalam masalah ummi. Sebab ketika saya SD, SMP, terbersit di dalam pikiran saya saat ini pengertian makna daripada ummi, bahwa ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Betul tidak? Masukan daripada para ulama kita, pengertian daripada ummi bukan tidak bisa
tidak bisa menulis, akan tetapi beliau Nabi Muhammad tidak butuh dengan bacaan dan juga tidak butuh dengan tulisan. Setiap orang yang menulis surat dari negara yang jauh sampai ke tangan Nabi Muhammad, belum beliau membuka sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi, beliau itu mempunyai sifat fatonah. Tahu fatonah apa? Cerdas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan manusia yang paling cerdas di alam dunia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah, sudah berjanji, siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan ilmu laduni oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi ilmu. Ilmu apa? Ilmu laduni. Sedangkan kalau kita bertanya siapa di antara kita yang paling bertakwa, pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana atqakum billah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada beliau adalah orang yang paling bertakwa, maka Allah pastinya akan memberikan ilmu yang tidak diberikan kepada siapapun, karena beliau adalah pimpinan daripada pimpinan para rasul. Sallu ala Muhammad. Al-Quran pun mengatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada engkau ya Muhammad apa yang tidak engkau ketahui. Sayyidina Adam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nama-nama dikasih tahu oleh Allah kepada Sayyidina Adam. Apapun yang ada di dalam sorga saat itu, apapun yang ada di dalam dunia di saat beliau turun saat itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu itu adalah ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang. Nabi Muhammad tahu ciptaan Nabi Adam dan selanjutnya. Nabi Muhammad tahu ketika rohnya beliau berpindah dari satu nabi kepada nabi yang lain sampai terlahir daripada Sayyidatina Aminah. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan kepada kita ilmu daripada ilmu orang terdahulu. Nabi Muhammad juga menceritakan kepada para sahabat tentang kejadian-kejadian saat itu, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang apapun yang terjadi, baik di saat beliau ada ataupun beliau tidak ada. Dan Nabi Muhammad SAW diberi ilmu, saudaraku, ilmu yang akan datang nanti tentang alam kubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada hari di mana kita akan masuk ke alam kubur, akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka. Ini adalah pertanyaan yang gampang, akan tetapi ketika di dalam dunia kita jauh dari Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mungkin kita menjawab kalimat atau pertanyaan yang mudah tersebut. Sallu ala Muhammad. Dan kita berharap duduknya kita di tempat ini bukan cuma sekedar merame-ramekan acara, tidak, akan tetapi merenungkan, mendengarkan daripada apa-apa yang disampaikan oleh para ulama, daripada sahibul maulid Sayyidina Imam Abdurrahman Ad-Daibai, yang begitu jelas membahas tentang apa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin kita tidak mengerti daripada ucapan-ucapan beliau karena bahasanya bahasa Arab, tapi insya Allah ada tetesan-tetesan mahabbah yang masuk ke dalam hati kita, sehingga kita keluar dari tempat ini sudah ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Amin. Kalau sudah ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad. Amin. Kalau sudah mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi kelompok yang dikatakan oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, maka apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mencintai kita, saudaraku. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka pastinya kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapapun yang punya dosa datang ke tempat ini, mudah-mudahan keluar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi syafaati Thahal amin.
rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-ummi. Ummi itu adalah tidak butuh membaca dan tidak butuh menulis, karena beliau adalah sangat cerdas banget. Ada anak kecil yang terlahir ke alam dunia baru beberapa tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Apakah anak ini lebih cerdas daripada kanjeng Nabi? Anak ini lebih bisa menulis, baik itu tulisan bahasa Arab, Indonesia dan Inggris dan yang lain. Apakah anak ini lebih pandai daripada kanjeng Nabi? Pastinya tidak. Kanjeng Nabi lebih pandai daripada siapapun, karena beliau Nabi Muhammad SAW diberi ilmu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menjadi rusak hati kita ketika mendengar kalimat ummi. Sebab ada ketika membahas tentang ummi dan kita artikan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka kadang-kadang muncul apa? Pengertian salah, bahwa kanjeng Nabi kalau begitu bodoh dong. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau kita tidak ada keimanan yang kuat, walaupun memang hikmah daripada semua itu ada, pengertian daripada semua itu, bahwa Al-Quran tidak dianggap datangnya dari Nabi. Karena apa? Karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi perlu dimasukkan ke dalam hati kita dan otak kita bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan beliau Nabi Muhammad SAW kalau seandainya mau, beliau pun insya Allah bisa membaca dan bisa menulis. Nabi Muhammad kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Nabi Muhammad kalau kita bahas kaya, beliau adalah paling kaya. Tapi kalau kita bahas tentang kemiskinan, Nabi Muhammad adalah orang yang termiskin. Bagaimana tidak? Beliau sering menaruh yang namanya batu di dalam atau di perutnya beliau beberapa batu. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan kelaparan. Apakah Nabi tidak bisa meminta kepada Allah? Bukan tidak meminta, saudaraku. Allah telah mengutus Sayyidina Jibril, dan Sayyidina Jibril datang kepada kanjeng Nabi untuk menanyakan, apakah engkau mau ya Muhammad gunung Uhud itu dijadikan emas untukmu? Nabi Muhammad tidak menginginkan itu. Jadi jangan ada pemikiran salah tentang masalah ummi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu ummi. Beliau pintar, beliau cerdas, karena sifat daripada semua para anbiya adalah faton, cerdas. Itu yang harus masukkan ke dalam otak kita. Kemudian ada satu kitab namanya Al-Ibris yang dikarang oleh Sayyidina Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini tidak punya guru kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan ilmu lebih karena dekatnya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengartikan ummi ini adalah keibu-ibuan. Kok bisa? Ya, ketika ada seseorang terlahir ke alam dunia, pastinya dia berharap kepada ayah ibunya. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah dipanggil sama Allah. Ketika beberapa tahun kemudian lahir, Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya. Maka beliau Nabi Muhammad SAW keibu-ibuannya kepada Allah. Apa yang beliau minta langsung kepada zat yang memilikinya, yang mengaturnya, yang ketika malaikat-malaikat mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah dipanggil oleh Allah, mereka para malaikat berkata, ya Allah, Engkau telah menjadikan Muhammad yatim. Lalu Allah mengatakan, ana hafidun wa nasir. Tenang saja malaikat tenang saja. Saya yang akan menjaga Muhammad, saya yang akan menolong Muhammad. Maka Allah menggerakkan hati Nabi Muhammad. Setiap kali menginginkan sesuatu, yang diingat adalah Allah. Dari sejak beliau lahir, bahkan ketika beliau lahir berbeda dengan kita. Ketika kita terlahir terdengar tangisan daripada mulut kita, akan tetapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah ucapan kalimatul thayyibah dari mulut suci Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan acara-acara peringatan Maulid inilah kita akan mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyak
para pembicara-pembicara yang pastinya akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang soleh, turun yang namanya rahmat. Wa kaifa bi dzikri sayyidil mursalin? Bagaimana kalau kita yang menyebut nama daripada pimpinan-pimpinan orang soleh, pimpinan-pimpinan para nabi, pimpinan daripada pimpinan para rasul, pastinya rahmat begitu banyak turun di tempat ini. Kotor-kotor yang ibu dapat saat ini akan menjadi saksi di kemudian hari. Kita jadikan banyak kotorannya bu ya, tambah banyak soret-soretin. Nanti di akhirat akan ada ucapan-ucapan yang kita tidak akan bisa membahas tentang itu karena terlalu panjang. Yang jelas bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini semuanya insya Allah ada keberkahan, ada kebaikan, ada rahmat, ada maghfirah yang semuanya insya Allah akan kita dapatkan sampai kita pulang ke rumah. Amin. Kita berdoa untuk para habaib yang ada di tempat ini, Dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, semuanya panjang umur, sehat walafiat, luas rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul majlis Al Habib Yusuf dengan FPI-nya, mudah-mudahan semakin hebat, semakin jaya, amin ya rabbal. Jangan salah paham, jangan salah paham. FPI bukan yang digembar-gemborkan oleh orang luar sana, radikal dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana FPI berjalan di Indramayu. Tidak pernah saya selama 1 tahun mendengar keributan gara-gara FPI, tidak. Tapi kalau keributan di bencana, memang saya sering dengar. Pada puting beliung, nggak tahu siapa yang ngirim puting beliung, tapi yang jelas FPI datang, berani dia menghadapi puting. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau seandainya ada yang namanya muter-muter ini sorban, jangan dicuekin. Ibu, udah muter tadi, udah ngeluarin duit berapa? Jujur lu bu, ini menjadi saksi lu nanti. Kita pengen Kanjeng Nabi cinta, tapi kita keluarin duit yang paling kecil, 2.000-an. La ilaha illallah. Ya, kita kasih siapapun yang meminta. Ketika orang mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapapun yang telah menyumbang, yang lebih banyak lagi insya Allah akan ditambah rezekinya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan segala penyakitnya akan disembuhkan, karena Nabi SAW mengatakan dawu mardakum bis sedekah, sembuhkan penyakit-penyakit kalian, obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Niatkan, ya Allah, saya mengeluarkan ini, saya punya penyakit, mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan, penyakit orang tua saya disembuhkan, penyakit suami saya disembuhkan, insya Allah. Kalau bisa diulangi lagi itu, ibu-ibunya tuh masih, saya pengen ngasih. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Al Habib Ahmad Al Habsyi yang akan membahas banyak tentang Maulid Nabi SAW dan juga tentang FPI. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Takbir, takbir, takbir. Ini akan menjadi saksi kita, insya Allah. Keluar daripada mulut kita di akhir umur kita kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah.